dokter pasti akan ditanya, "Udah tes pack atau belum?" Gitu. Oke, next. Itu tadi ya, yang pertama biasanya dilakukan. Nah, setelah biasanya respon pertamanya adalah mungkin nangis, terharu karena mungkin udah udah lama menanti atau mungkin justru, kaget karena baru aja nikah kok tiba-tiba udah positif, itu juga ada yang kayak, "Oh aku pengennya sebenarnya mau quality time dulu nih sama suami tapi udah positif." Itu juga ada responnya masing-masing. Tapi rata-rata, tadi setelah melewati respon yang pertama tadi, respon feeling ya, kalau, saya boleh membedakan, jadi ada respon feeling sama thinking. Kalau yang disebutkan Mbak Ratih tadi udah thinking, udah pikir tuh kita harus menjaga, harus memenuhi nutrisi. Nah, setelah feeling masuk ke thinking, biasanya ibu akan mencari tahu, ya nggak? Biasanya platform apa yang sering ibu buka ketika hamil? Pasti Google yang pertama ya. Google yang akan dibuka. Pasti akan dicari tahu kayak, "Ini sebenarnya aku hamil nggak sih?" Kayak gini. Terus mungkin butuh tes pack berapa kali sih supaya meyakinkan kalau aku memang hamil, kayak gitu. Kemudian yang lain-lain, keluhannya yang dirasakan pada trimester pertama semisal mual muntah, terus kemudian tanda bahayanya apa, dan hal-hal yang tidak mengenakan lainnya. Biasanya yang ibu-ibu atau kakak-kakak di sini temuin ketika searching di Google tentang tanda-tanda awal kehamilan, ya nggak? Ada yang mau cerita dulu nggak nih? Oke, kalau nggak, kita lanjut aja. Coba next. Biasanya ibu-ibu pasti akan menemukan tanda-tanda ini nih. Nah, setelah kita searching di Google tuh, kayak tadi tuh menemukan semisal, oh ibu hamil awalan pertama tuh pasti mual muntah gitu, hiperemesis, istilah medisnya, dan lain-lain gitu. Kedua yang akan udah ketiga ya, tadi kan pertama respon perasaan, respon feeling dulu, sedih atau seneng, atau terharu. Terus kemudian tadi yang kedua adalah cari informasi tentang gimana cara menjaganya, mungkin hal mitos fakta, boleh nggak sih makan nanas di kehamilan yang pertama, itu akan Ibu cari. Kemudian yang ketiga, Ibu akan mengalami fase di mana terjadi perubahan fisik dan psikologis. Nah ini, aku pengen cari ibu hamil yang lainnya. Ibu Sri Darmayanti atau mama siapa? Wah, ini kayaknya sudah punya putra atau putri ya. Ibu Sri, halo? Apakah mendengar suara saya? Oke, enggak. Yang lain, saya kok nggak bisa buka yang lainnya ya. Saya pengen nanya nih, kira-kira pengalamannya apa nih ketika terjadi perubahan, tahu terjadi perubahan fisik atau psikologis pada ibu hamil? Ada yang mau berpendapat nggak? Cerita. Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita lanjut. Kira-kira perubahan fisik dan psikologis yang seperti apa sih yang akan Ibu alami? Oke, operator bisa lanjut. Nanti mungkin ceritanya di sesi tanya jawab ya, atau kalau saya sudah selesai menyampaikan ini. Oke. Nah ini, berhubungan dengan terjadi perubahan fisik sama psikologi tadi, ini penting untuk menguasai sugesti perubahan yang Ibu alami. Ini nanti mungkin sugesti positif ini bisa dengan macam-macam caranya. Gak cuman dengan yoga hamil aja. Mungkin teman-teman yang beberapa mengikuti para influencer yang hamil, terus kemudian kok kayaknya hamilnya cantik banget sih, kayak semisal Andin, ya Andin, atau mungkin influencer yang lain, Atika Hasiholan yang dulu hamil, atau Putri Marino yang hamil tapi tetap ikut senam Zumba kayak gitu. Nah itu yang pentingnya apa sih dasarnya sebelum bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kayaknya nggak mungkin deh itu dilakukan ibu yang hamil gitu, tapi mungkin untuk dilakukan. Fondasinya adalah sugesti positif pada perubahan yang ibu alami. Jadi kita harus menguasai dulu nih ketika terjadi perubahan, ketika tiba-tiba muncul jerawatan banyak, ketika tiba-tiba terjadi perubahan payudara, terus kemudian panggulnya berubah, ya itu kita harus tahu dulu nih, kita harus
menerima yang pertama, kemudian memberi sugesti positif bahwa, "Oke, memang aku perempuan, aku hamil, aku akan mengalami ini dengan baik-baik saja," gitu. Dan bukan berarti hamilku ini bisa menghentikan seluruh aktivitas yang aku sukai gitu, termasuk tadi olahraga dan aktivitas-aktivitas yang lain, gitu. Oke, next lanjut. Duh, ini kok udah ada link evaluasi? Oke, lanjut. Nindi, mungkin aku ini ya, kalau semisal ada salah satu ibu atau kakak-kakak yang pengen langsung nanya, nggak apa-apa, monggo silahkan. Karena kayaknya nanti mungkin nggak nyampe 30 menit juga aku menyampaikannya. Baik, Kak. Siap-siap. Oke, agak error ya. Kayaknya bukan yang ini deh. Coba tadi ke atas. Oke, setelah ini yang mana? Yang mana, Neng? Oke, ini. Oke, sip. Nah, pertama ngomongin perubahan, pasti yang paling ketara adalah muka kalau perempuan. Karena semua perempuan pasti punya kaca di rumah, ya kan? Sering ngaca tuh tiap pagi. Nah, kita akan ngomongin nih, perubahan apa sih yang kira-kira mempengaruhi definisi cantik gitu. Pertama pasti perubahan kulit, yang kedua nanti kita akan ngomongin perubahan pada tiap trimester dan kira-kira gimana sih cara menanggapinya gitu. Oke, bisa next slide. Nah, oke. Kayaknya yang pertama jerawat deh, bukan ini ya. Oke, sip. Oke, bisa next setelah ini. Oke, memang ini. Oke, nggak apa-apa. Oke. Oke, jadi perubahan yang pertama sebelum ke muka kita mungkin ke bagian ini, ke bagian perut dulu pasti yang akan berubah adalah perut kita tentunya tambah gede itu pasti. Nah, yang kedua berbicara soal kulit itu yang akan istilahnya teman-teman alami, kakak-kakak alami nanti adalah terjadinya ini stretch mark. Nah, apa sih itu stretch mark? Mungkin kalau orang awam yang bukan dari bidan itu kita bisa kasih pengertian bahwa stretch mark itu adalah pita yang berwarna merah muda atau mungkin keungu-unguan di daerah perut. Tapi itu bisa terjadi juga di daerah payudara atau paha. Jadi nggak cuma muncul di perut aja gitu. Terus pertanyaan yang sering muncul ke bidan-bidan biasanya nih, apakah stretch mark itu bisa hilang? Nah, jawabannya adalah bisa hilang ternyata teman-teman. Setelah 2 sampai 3 bulan persalinan itu bisa hilang. Kalau nggak bisa hilang gimana Bu Bidan? Gitu. Kalau nggak bisa hilang, nanti teman-teman bisa datang ke dokter spesialis kulit dan kelamin, nanti bisa melakukan treatment di situ, gitu. Terus prinsipnya yang dilakukan apa sih harus dilakukan ketika nanti ibu ini hamil, mengalami stretch mark dan pasti akan ngerasa kayak, "Wah kayaknya aku nggak cantik lagi nih karena perutku ada garis-garisnya," kayak gitu. Ini kayaknya aku tipu nulisnya. Jadi prinsipnya ketika ibu ini mengalami stretch mark perubahan yang terjadi ini yang mempengaruhi kecantikan ini adalah dilembabkan aja. Jadi nggak usah bingung mau pakai lotion merek apa dan lain-lain tuh terserah, kita nggak berbicara merek hari ini, tapi yang jelas di dalamnya tuh ada kandungan yang namanya moisturizer. Jadi kayak melembabkan, fungsinya biar nggak kering, gitu. Karena kan stretch mark itu sebenarnya crack, karena ya itu perutnya tambah gede, kulitnya melar istilahnya gitu. Oke, next. Nah, ini yang paling populer nih di antara kita. Oh ya, sebelumnya, ini aku izin memakai ini ya, slide dari Temani Ibu, karena kemarin Temani Ibu baru saja mengajak dokter spesialis kulit dan kelamin untuk kolaborasi ngomongin ini. Jadi ini yang aku, bicarakan di sini, yang aku transfer ke knowledge-nya ke teman-teman di sini adalah salah satunya sumbernya dari dokter SPKK itu, gitu. Jadi, di sini ternyata menurut penelitian bukan penelitian sih ini sebenarnya, survei kecil-kecilan kita di Temani Ibu, itu 75% wanita usia subur dan ibu hamil yang melakukan registrasi kelas kita, itu mengeluh berjerawat di muka dan punggung ketika hamil. Dan itu membuat ibu-ibu kayak khawatir, "Aduh aku nanti nggak cantik lagi," gitu.
Oke, kita aja yang lagi nggak hamil, berjerawat itu udah panik ya. Mau ketemu pacarnya udah bingung nih harus gimana, kayak gitu. Apalagi yang LDR ya kan. Nah, apalagi ini yang hamil gitu, yang hormonalnya makin-makin lagi, gitu. Nah, yang harus dilakukan apa sih ketika timbul jerawat, kayak gitu. Ini aku berbicara dulu tentang obat-obatan, karena ini penting di sini. Teman-teman harus menghindari obat-obatan jerawat dengan kandungan nama-nama di bawah ini, seperti retinoid topikal, tetracycline oral, benzoyl peroksida, dan merkuri. Ini yang biasanya paling populer, merkuri ini. Gitu. Terus caranya tahu gimana Bu Bidan ada kandungan itu atau enggak? Caranya kalau, ada di kemasan skincare biasa, ibu-ibu bisa cek komposisinya. Jadi kayak kalau kita lagi beli makanan di Indomaret atau Alfamart nih, kan, kita mungkin jarang peduli ya untuk lihat komposisi gulanya berapa sih, komposisi proteinnya berapa sih. Nah, ini seperti memilih kosmetik juga harus diperhatikan kayak gitu, teman-teman. Jadi ketika memilih kosmetik, teman-teman, apalagi yang mempersiapkan kehamilan atau lagi hamil, ibu-ibu di sini, juga udah harus mulai aware tentang isi kosmetiknya itu apa sih, gitu. Nah, yang bingung nanti ketika teman-teman yang istilahnya sudah perawatan di dokter kecantikan, yang biasanya dapat krim yang itu tuh nggak ada, komposisinya di situ nggak ada, ya kan. Jadi mungkin kalau pernah, treatment di skincare, mungkin dapat ya obatnya dan itu nggak ada komposisinya. Nah, itu harus ditanyakan ke dokternya, "Dok, saya lagi hamil, terus kemudian ini komposisinya kira-kira aman nggak buat saya?" Nah, ibu ini biasanya yang terjadi kepada ibu hamil, biasanya kalau kehamilannya masih kecil, masih 4 minggu atau 8 minggu, biasanya ibu tuh minder kayak, "Ah, nanti aja lah aku ngobrolinnya ke dokter kecantikanku, kan juga kehamilanku semisal belum tentu berkembang gitu janinnya, bisa aja hanya kantong," kayak gitu. Nah, jangan seperti itu, tetap dikomunikasikan walaupun itu masih 4 weeks, 8 weeks, harus tetap dikomunikasikan ke dokter kecantikannya, gitu. Oke, next. Oke, itu ya. Nah, ini. Tadi, selain fokus ke obat-obatan, yang perlu dilakukan apa sih ketika ibu hamil ini lagi berjerawat? Yang pertama, jelas rajin membersihkan wajah, ya. Ini saya juga lagi jerawatan nih, ini karena saya males bersihin wajah. Bersihin wajah harus rajin, kemudian jangan disentuh. Nah, ini yang sulit nih. Kita apalagi perempuan sering mencet-mencet jerawatnya. Terus kemudian, nah ini yang saya bold di sini, cerdas memilih bahan komposisi obat jerawat yang aman untuk ibu hamil. Nah, ini perlu banget. Kalau teman-teman nggak tahu atau nggak yakin dengan saran saran temannya, lebih baik teman-teman tadi, langsung tanya ke dokter spesialis kulit. Atau enggak, kalau memang teman-teman pengen mencari informasi di Google, saya sarankan informasinya yang ada evidence base-nya, dari jurnal ilmiah, kayak gitu. Jadi jangan cari yang sembarangan, artikel-artikel yang sembarangan. Kemudian yang paling penting ini, banyak minum air putih, 2-3 liter sehari. Kemudian, nah ini, mengganti konsumsi lemak jahat atau gorengan menjadi lemak baik, misalnya ikan laut. Nah, ini penting banget buat ibu hamil. Yang hobi banget makan gorengan, itu bisa jadi salah satu penyebab timbulnya jerawat, bisa diganti ke lemak baik, seperti ikan laut, lemak baik yang mudah larut. Ini hubungannya dengan nanti perkembangan janin juga nih, bagus untuk protein si janin, gitu. Oke. Oke, ada yang nanya, apakah ada link materi? Oke, nanti ya. Nah, facial. Oke, butuh teman ngobrol deh. Nindi boleh ngobrol sama aku nggak? Aku nggak biasa ngobrol sendiri. Boleh, boleh, Mbak. Boleh. Nah, Nindi pernah facial nggak? Aku tanya Nindi Ini aja. belum pernah, Mbak. Saya pribadi belum pernah. Oke, belum pernah facial. Iya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin contohnya aku sendiri aja ya. Aku orang yang facial, sering facial, walaupun nggak sebulan sekali, dan teman-teman yang hamil nih mulai khawatir nih, teman-teman yang sering facial, karena facial ini kan sudah nggak jadi apa ya, hal yang hanya mengobati jerawat, tapi kayak lebih ke quality time ke ibunya gitu. Me time ya kan. Iya. Kalau ibunya udah sibuk jadi ibu rumah tangga, mungkin ada satu hari free kayak suaminya, udah dah kamu facial kayak gitu. Nah, pertanyaannya apakah ibu hamil masih boleh facial selama kehamilan? Nah, coba kita lihat apakah boleh atau enggak.
Oke, bisa next slide. Ini. Sebenarnya kasihan ya kita sama ibu hamil, maksudnya kadang tuh kayak banyak banget larangannya, tapi sebenarnya tuh enggak kayak gitu. Kalau kita tahu nih knowledge dasarnya apa, kenapa kita nggak boleh melakukan itu, nggak semuanya dilarang gitu. Ya, Nah, ini nih tips nih ketika mungkin nanti Nindi akan menemui teman-temannya yang nanya nih, Nindi sebagai bidan gimana sih, boleh nggak sih kalau aku hamil terus aku facial gitu? Jawabannya adalah menurut saya boleh ya Kak ya, asal memperhatikan komposisi seperti yang ada di kandungan obat-obatnya, kayak seperti nggak ada merkuri yang sudah dijelaskan tadi ya Kak ya. betul banget. Jawabannya itu. Jadi cerdas memilih treatment tadi. Tanpa bahan kimia, bener banget tadi kayak bahan kimia yang sudah aku sebutkan di awal. Kemudian, nah ini, tanpa perawatan uap dan panas. Ini juga karena kan efeknya kita nggak tahu ya ke janin seperti apa. Terus yang paling penting tanpa arus listrik, jadi menghindari hal-hal intervensi yang istilahnya membahayakan janin, dan tanpa ekstraksi pori-pori yang mengencang. Gitu. Ini harus teman-teman perhatikan. Coba kita lihat next slide lagi. Jenis treatment-nya mungkin ini nanti untuk teman-teman yang sering facial bisa komen. Karena aku menyebut beberapa jenis facial di sini. Nah, ini. Kira-kira contohnya apa sih Bu Bidan facial yang boleh buat ibu hamil? Yang di sini aku menyebut 3 facial yang aman. Aman itu karena tadi intervensinya sedikit, no bahan kimia. Yang pertama ada hydrating facial untuk melembabkan kulit dan mengurangi kerutan pada wajah gitu. Jadi fungsinya ya cuma melembabkan. Karena kan ada ya Nin ya ibu hamil yang kulitnya jadi kering kayak gitu. Ya, Ya kan? tergantung jenis kulit masing-masing. Betul. Tergantung jenis kulit masing-masing. Terus juga yang kedua adalah deep cleansing facial. Jadi kayak facial untuk menghilangkan jerawat aja. Nah, biasanya tuh cuman dibersihin aja kan kalau jerawat. Paling di terakhir nanti teman-teman akan ditanya, mau dikasih obat jerawat nggak? Nah, pas di situ tuh kita bisa nolak gitu. Atau bisa cari tahu dulu, emang komposisinya apa Mbak obat jerawatnya gitu. Kalau nggak yakin sama Mbak-mbak yang ngasih treatment, itu bisa di awal nanya dulu nih ke dokter spesialis kulitnya. Tuh, karena kan kadang mbak-mbaknya bukan dari ini ya, ahli spesialis kulit dan lain-lain, kita bisa tanya di awal. Terus yang terakhir adalah oksigen facial untuk mencerahkan wajah. Ini juga boleh, karena yang akan ditransfer nanti ke istilahnya treatment ke wajah kita adalah oksigen gitu. Dan ini bagus juga untuk ibu hamil. Oke, next. Mungkin slide selanjutnya. Ini agak rendet karena PDF ya, Nin ya? Iya, bener banget, Kak. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini. Masalah yang ketiga berarti ya. Tadi kan pertama kita ngomongin stretch mark, terus kemudian yang kedua jerawat. Ketiga ini ada hiperpigmentasi. Ini banyak banget pasien yang depresi ketika, aduh, kok kulitku kayak jadi menghitam ya, kayak gitu. Kok udah terbakar dan lain-lain. Nah, ini normal terjadi, bahkan menurut salah satu jurnal di Amerika, 90% ibu hamil itu mengalami hiperpigmentasi ini. Kulit yang menggelap di bagian, terutama di bagian perut dan puting ibu. Gitu. Tapi tenang aja, hiperpigmentasi ini ternyata akan menghilang, teman-teman, setelah persalinan. Gitu. Oke, next. Oke, itu tadi kalau itu tentang istilahnya sesuatu yang gampang banget kita lihat nih, kayak stretch mark kan udah kita lihat, jerawat, apalagi hiperpigmentasi tadi bisa kita lihat. Nah, sekarang perubahan-perubahan yang mungkin nggak kita sadari, tapi itu bisa menyebabkan kita tuh jadi ngerasa nggak cantik, ya kan? Kalau Nindi lagi capek, kira-kira ngerasanya lagi cantik nggak? Enggak, Kak. Kayak kusem banget gitu. Bener, kayak kusem ya. Nah, kusemnya itu kan dicari sebabnya. Kenapa? Karena mudah lelah. Nah, ini biasa terjadi di ibu-ibu trimester 1. Yang harus dilakukan apa? Yang pertama adalah menjaga pola makan. Ya, makannya harus benar. Karena ini hubungannya dengan energi. Gitu.
Selain makan, di sini mungkin aku belum menuliskan, menjaga pola istirahat. Ini kan istirahat lebih banyak, itu penting. Kemudian selanjutnya relaksasi. Relaksasi ini bisa dengan tadi prenatal gentle yoga, terus kemudian dengan latihan pernafasan, inhale exhale. Ternyata ini loh Nin, latihan pernafasan itu dia bisa mengurangi ibu hiperemesis gravidarum di trimester pertama. Ibu mual muntah di trimester pertama itu bisa hilang dengan latihan nafas. Terus kemudian ini yang hits nih, populer nih, earthing. Gerakan yang kalau teman-teman followernya Andin itu biasa dia melakukan jalan-jalan di pagi hari, istilahnya tanpa alas kaki dan lain-lain, menyentuh bumi dan lain-lain kayak gitu. Itu juga membuat kita jadi fresh menjalani hari. Nah terus yang nggak boleh dilakukan apa ketika ini terjadi? Jangan harap lelahnya ini akan hilang, ibu-ibu. Karena lelahnya ini adalah cuman baru perkenalan kalau ketika di trimester pertama. Karena nanti masuk ke trimester kedua, ke trimester ketiga, itu masa-masa yang istilahnya lebih challenging, lebih menantang akan teman-teman hadapi. Gitu. Oke, next. Oke, perubahan yang kedua adalah payudara. Pasti nih, ada yang nggak pede. Tiba-tiba yang tadinya langsing dulunya mungkin cheerleader dulu pas ketika SMA nih. Ada soalnya satu pasienku yang di Solo Baru, itu dulunya cantik banget. Model kayak gitu, terus tiba-tiba hamil. Sampai sekarang pun ketika masih yoga sama kita, kelas ibu ambil sama kita, nggak mau difoto. Kayak gitu. Karena kayak dia ngerasa kayak, aku lagi nggak cantik, nggak usah aja. Bahkan ketika Nggak kita... pede gitu ya, Kak, ya? Iya, nggak pede. Bahkan ketika kita berbicara tentang planning melahirkan, kayak kan sekarang banyak tuh yang melahirkan, terus ada pemotretan dokumentasi, bukaan momen, dan lain-lain. Itu dia nggak mau sama sekali. Kayak, ngapain didokumentasiin, kan aku lagi jelek. Kayak gitu. Nah, itu teman-teman. Itu walaupun pengaruhnya nggak secara langsung, tapi itu akan mempengaruhi gitu. Itu mungkin dia fine-fine aja ketika ngomong ke kita, tapi nggak tahu kan ketika dia lagi sendiri ngomong. Sendirian, iya. Bener banget. Kayak kepikiran gitu nggak sih, Kak? Betul. Terus Merasa jatuhnya, insecure. bener, jatuhnya nanti ke mentalnya. Istilahnya nggak percaya diri. Gitu. Nah, yang perlu dilakukan apa nih ketika terjadi perubahan payudara? Balik lagi, tadi pesanku sugesti positif. Bahwa ya kita ini perempuan, kita pasti mengalami ini. Gitu. Dan balik lagi ke rasa syukur. Nggak semua istilahnya diberi anugerah hamil mungkin secepat ini, atau mungkin diberi kehamilan lagi. Gitu. Betul. Yang kedua, teman-teman bisa mengganti bra teman-teman dengan sport bra. Istilahnya bra yang lebih nyaman, atau nggak langsung sport bra sih. Mungkin bra yang ukurannya lebih besar ya, Nin ya. Iya. Karena itu mempengaruhi rasa nyaman ibu. Terus kemudian yang bisa dilakukan selanjutnya untuk membuat ibu merasa tetap cantik ketika payudara ini berubah adalah mempersiapkan puting susu. Karena dengan mempersiapkan puting susu ini, ibu bisa sugesti positif bahwa oke, payudaraku berubah, sekarang aku menerima dan mempersiapkan perubahan payudara ini nanti untuk calon si kecil yang akan ASI eksklusif. Iya, betul. Betul. Terus yang nggak boleh dilakukan apa sih? Nah ini, disarankan untuk jangan mempertahankan bra ukuran yang lama, karena itu nanti akan pengaruhnya sesak nafas dan nggak nyaman dan lain-lain. Tambah ngerasa nggak cantik nanti ya, tambah insecure. Oke. Next mungkin. Nah, masih perubahan di trimester 1 yang bikin kita nggak cantik. Mual muntah. Nah, ini sering bikin kita kayak, kalau udah mual muntah kan kita males ya, mau ginjuan aja males. Iya. Kan nanti ginjunya luntur. Iya, hilang semuanya ya, Kak. Bener. Kecuali kamu pakai Maybelline berapa jam tuh. Iya. Yang bertahan itu. Nah, apa yang harus dilakukan sih untuk istilahnya kita mengatasi ini gitu, mengatasi mual-mual ini biar kita tetap merasa cantik, biar nggak males nih untuk dandan gitu. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah teman-teman, kalau yang poin pertama ini biasanya untuk mual muntah yang ada di pagi hari ya. Jadi teman-teman bisa sebelum bangun dari tempat tidur, itu bisa makan makanan kering dulu.
Contohnya kayak apa sih? Kayak biskuit atau mungkin oat kayak gitu tuh kan kering tuh bisa. Terus kemudian yang kedua yang lagi hits banget nih sekarang, ibu hamil trimester awal-awal mengkonsumsi jahe. Nah, terus yang ketiga, yang mungkin masih kurang familiar sama teman-teman di sini adalah ketika merasakan mual muntah, coba deh teman-teman duduk tegak 10 sampai 20 menit di situ, bernafas, inhale exhale tadi, atau mungkin sambil earthing, duduknya di luar sambil menyentuh tanah, merasakan di mana bumi dipijak, di situ kaki teman-teman istilahnya berpijak juga. Nah, itu akan bisa mempengaruhi mual dan muntah. Terus yang nggak boleh dilakukan apa? Nah ini, makan makanan pedas yang berminyak itu memacu untuk istilahnya tambah mual. Nah terus kemudian ini nih, konsumsi cairan berlebihan dalam satu waktu itu juga nggak dianjurkan. Karena kan kalau kita makan, minum yang banyak kan rasanya perutnya tambah full ya Nin ya. Ya, betul sekali. Lebih baiknya makan sedikit tapi sering gitu ya, Kak ya? Betul. Nah, itu yang sering disarankan, makan sedikit tapi sering. Tapi biasanya nanti ibunya protes, emang gampang makan Iya. sedikit tapi sering kayak gitu kan. Bener. Tergantung mood-nya ibu sendiri ya, Kak? Bener. Ini balik lagi ke kenyamanan ibu sih. Treatmentnya sesuai dengan ibu gitu. Next. Waktuku masih berapa menit ya, Nin? Mungkin timekeeper masih 20-an menit kayaknya, Kak. Oke, sip. Oke, berarti masih cukup panjang. Nah, selanjutnya yang sering akan membuat kita ngerasa nggak cantik, itu ketika kita lagi pusing. Nggak usah hamil aja deh, ketika kita lagi biasa kayak gini, ketika pusing pasti kita ngerasanya kayak, wah nggak oke banget nih gitu. Mau ikut Zoom juga matiin aja deh kameranya, nggak cantik kayak gitu. Iya, nggak pede. Bener, nggak pede. Lagi-lagi nggak pede. Bener, itu sih masalahnya gitu. Nah, yang harus dilakukan apa? Yang pertama adalah cukup makan dan minum. Sama kayak tadi, ketika kita ngerasa lelah, yang harus dilakukan pertama adalah mengembalikan dulu energi dalam tubuh kita, gitu. Kalau semisal dengan makan dan minum itu belum cukup, baru nanti diidentifikasi lagi kira-kira kalau pusingku sama mungkin lelahku tadi itu nggak teratasi dengan makan dan minum, kira-kira sebabnya apa. Nah, itu baru kita cari lagi. Terus kemudian yang kedua, teman-teman bisa mandi air hangat. Nah, ini biasanya kalau habis mandi lebih fresh. Ger. Kok kayaknya ada audio yang ini ya? Iya, ada peserta yang belum di-mute, Kak. Lagi webinar. Oke. Oh, udah ada yang nanya, nanti aja ya. Oke. Yang nggak Kak Brian ini ke mute malahan. sorry, kepencet. Oke, udah ya. Udah, Kak. Yang nggak boleh dilakukan ketika teman-teman merasakan pusing di trimester pertama itu adalah yang pertama, berdiri terlalu cepat ketika bangun tidur itu nggak boleh. Yang kedua, tidur terlentang itu juga bisa menyebabkan pusingnya tambah parah. Sama yang ketiga adalah olahraga berlebihan. Nah, ini yang harus diwaspadai nih. Ibu hamil yang tadinya senang aerobik atau yang tadinya sudah rutin yoga, tapi yoga biasa bukan yoga hamil, ini biasanya agak memaksa dia ketika di trimester pertama tuh kayak, ya udah nggak apa-apa olahraga terus. Tapi nggak bisa kayak gitu. Kita harus sadar, balik lagi ke diri kita gitu. Ketika udah pusing, ya berarti dikurangin exercise-nya, olahraganya, atau kerjanya. Gitu. Oke, next slide. Oke. Sekarang kita masuk ke trimester kedua. Berbicara tentang trimester kedua, ini adalah masa yang paling enak nih kalau Bu Bidan memberikan edukasi pasti ini tenang aja ini masa-masa yang paling enak kok gitu. Mual muntahnya udah mulai hilang, berhubungan seksual dengan suami sudah bisa mulai dilakukan. Kemudian kalau dulu sebelum COVID-19 mau baby moon ini yang paling aman di trimester kedua ini. Nah, di sini nanti harapannya ibu sebenarnya rasa-rasa ketidakpercayaan diri, rasa-rasa khawatir tadi tentang kok aku nggak cantik lagi ya tubuhku kayak gini ya kayak gitu, itu sudah mulai berkurang karena ibu sudah merasa nyaman, psikologisnya juga sudah lebih baik gitu. Oke, next. Permisi Mbak Brian.
ini dapat informasi kalau Kak Brian kurang 3 menit lagi ternyata dari Oke. timekeepernya. Maaf Sip. ya Kak sebelumnya. Gak apa-apa, santai aja. Ini udah mau selesai, Kak. Oke, aku percepat ya. Jadi, ketika di trimester 2, teman-teman harus menyadari ini. Jadi, teman-teman, saranku, teman-teman akan ngerasa lebih cantik lagi, lebih, apa ya, kalau istilahnya dalam psikologi itu self-love, lebih cinta sama dirinya sendiri lagi tuh ketika teman-teman menyentuh janin yang ada di perut teman-teman. Dan tenang aja, janin itu sudah bisa mulai merasakan nih, ketika dia kurang dari 8 weeks, itu indera perabanya ini sudah mulai berfungsi. Indera pendengarnya sudah mulai berfungsi di 8 sampai 24 weeks. Kemudian penciumannya 11 sampai 15 weeks ini sudah mulai aktif dan penglihatannya sudah mulai aktif ketika dia di 27 weeks. Nah, ini juga salah satu penanganan untuk bayi sungsang ya. Ini intermezzo aja. Bisa dirangsang pakai cahaya setelah 27 weeks gitu. Oke, next slide. Aku sambil ngecas laptop. Oke, nah ini tadi yang harus dilakukan adalah membelai, menepuk, mengusap dengan lembut, visualisasi dan afirmasi positif. Oke, next. Udah mau selesai. Lanjut, Nin. Nah, pada trimester 3, ini nih yang bisa dilakukan apa sih? Dan yang akan terjadi apa yang biasanya bikin kita balik lagi insecure nih. Insecure-nya akan balik lagi karena menjelang persalinan dan perubahannya terjadi secara signifikan lagi. Seperti panggulnya mungkin tambah lebar, tambah pegel, terus bengkak pada kaki. Ini hati-hati bahaya keracunan dalam kehamilan. Nah, yang bisa dilakukan apa? Senam hamil, yoga, main berting ball, kegel, itu bisa dilakukan. Oke, next. Oke, udah selesai deh. Aku tinggal ngomongin tentang temani ibu aja. Nah, oke, mungkin aku sedikit berbicara tentang teman ibu, nggak apa-apa ya, Nin ya? Iya Mungkin nggak apa-apa 5 banget menit Kak. aja. Jadi, di sini aku pengen mengajak nih, nanti teman-teman harapannya yang di sini untuk bisa bergabung di sebuah platform untuk menemani teman-teman yang sedang dalam proses kehamilan ataupun persiapan persalinan, persiapan melahirkan, atau mungkin yang belum hamil tapi sudah tertarik dengan isu-isu kehamilan. Ini banyak banget gitu. Jadi nggak cuman ilmu parenting sekarang yang tertarik, tapi anak-anak muda nih sudah mulai tertarik dengan isu-isu tentang kehamilan gitu. Next. Oke. Next lagi. Nah, jenis kegiatannya apa aja sih, Bu Bidan? Jenis kegiatannya ada kelas ibu hamil, kemudian prenatal gentle yoga. Ini kita lebih fokuskan ke online sih. Kemudian Meet the Expert ini adalah sarana kita ketemu sama ahli-ahli lain yang akan membantu kita selama proses kehamilan dan persalinan. Dan kita biasanya ada buka kelas free untuk ibu hamil dan prenatal gentle yoga. Oke, lanjut, Tin. Cepat aja. Nah, ini salah satu dokumentasi kelas online-nya. Jadi peserta kita ini beragam, jadi ada yang dari Padang, ada yang dari Palembang, Jakarta, Depok, macam-macam. Oke, next. Jadi rata-rata di luar kota semua yang online ini. Nah, ini salah satu kelas ibu hamilnya. Ini ibu hamil trimester pertama nih. Kita ngasih tahu tentang nutrisi for foods group. Oke, next saja, Nin. Ini salah satu kelasnya. Oh ya, ini diadakan di malam hari nih, karena ibu-ibunya masih pada kerja. Nah, ini materi-materi yang akan teman-teman atau ibu-ibu dapatkan ketika ikut kelas hamil ditemani ibu. Jadi, ibu akan dibekali modul kayak gini nih. Jadi, nanti terpantau, belajar apa aja tuh terpantau. Gitu. Terus selalu ada skill-nya. Jadi kita nggak cuma ngasih teori kayak gini kan, kalau saya nggak ada prakteknya, mungkin nanti Bu Deska ada prakteknya. Nah, kalau ditemani ibu nanti kita karena waktunya lebih lama bisa kita mempraktekkan. Oke, next. Nah, ini salah satu kelasnya Meet the Expert-nya temani ibu. Nah, yang ini yang sebelah kanan bersama Dokter Yefta, ini dokter
salah satu residen spesialis kulit yang saya sebut tadi, yang materinya juga sebagian saya transfer ke teman-teman tentang kesehatan sebelum sama hamil. Dan next kelas kita akan mengundang Dr. Dafrina. Kalau teman-teman sudah mengikuti, Dr. Dafrina adalah seorang ya ahli gizi lah dan CEO rumah sehat dan lain-lain, peneliti juga di FKUI gitu. Jadi kita akan open kelas nih bulan Oktober 2020. Nah, kami juga mengundang teman-teman nanti untuk bergabung. Sudah? Kayak udah selesai deh, Nin. Oke. Untuk kesimpulannya mungkin nanti bisa disampaikan di akhir ya, Kak, karena ini terkendala waktu juga untuk sesi keduanya. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Brian Sahar yang sudah memaparkan materi mengenai perubahan ibu hamil agar tetap sehat dan cantik. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaannya silahkan bisa ditulis di kolom chat, nanti akan dijawab oleh Kak Brian di sesi tanya-jawab. Seperti itu ya, Kak ya? Oke, siap, Nin. Terima kasih banyak ya. Baik, sama-sama, Kak. Terima kasih kembali. Baiklah, sesi pertama sudah selesai, maka kita akan lanjut ke sesi yang kedua, yaitu kita akan mempelajari materi mengenai prenatal yoga dan meditasi yang akan disampaikan oleh Ibu Deska Artika, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan. Baik, apakah Ibu Deska sudah hadir? Sudah, Mbak. Baik. Baik, Ibu Deska, mengingatkan kembali untuk pemaparan materi akan berlangsung kurang lebih selama 30 menit ya, Bu ya? Ya, oke. Baik. Terima kasih waktunya, Bu. Untuk Bu Deska, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo, Bu Deska. Ya. Terima kasih Mbak Nindi dan teman-teman panitia atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini panitia adik-adik mahasiswa kebidanan ya, ini kreatif semua, kreatif dan inovatif semua ya. Terima kasih, Bu. Baik, kemarin saya diminta untuk sharing tentang prenatal yoga dan meditasi untuk ibu hamil. Oke, mungkin di sini teman-teman yang ikut ini udah banyak ya, atau sudah ada yang ikut pelatihan prenatal yoga atau malah sudah menjadi instruktur prenatal yoga. Nanti kita akan sharing bersama. Untuk perkenalan sedikit ya, saya Deska Artika Paliviana. Saya merupakan dosen dari dosen di Prodi Pendidikan Profesi Bidan Universitas Respati Yogyakarta dan instruktur prenatal yoga di AWJ PGY Jogja. Nanti bisa kalau untuk kepo-kepo IG-nya bisa ya di AWJ PGY Jogja. Baik, untuk slide saya Mbak Nindi. Baik, untuk operator bisa dibantu menayangkan slide PPT-nya Bu Deska. Mohon maaf Bu Deska, sudah kelihatan? Belum? Ini belum, ini masih CV daftar, ya? Iya, masih CV Mbak. Oh iya. Oke, wait. Sebentar ya Bu Deska. Oke, nggak apa-apa. Sudah terlihat Bu Deska? Belum. Masih kosong Mbak. Sudah Mbak. Sudah ya? Sudah. Oh ini bukan PowerPoint yang kemarin saya berikan ke Mbak Nindi ya? Yang terakhir Mbak? Yang kemarin sudah saya berikan ke panitia Bu. Oh gitu. Mbak Tapi Putri. ini masih yang kemarin ya? Ya masih yang lama. Oke, nanti sambil diganti nggak apa-apa, saya opening ya. Nanti sambil diganti nggak apa-apa yang kemarin. Baik, Bu. Yang background-nya warna biru ya? Iya, yang biru. Ya, sambil diganti nggak apa-apa. Oke, sedikit sharing untuk prenatal yoga. Sekarang banyak sekali ibu-ibu hamil yang sudah sadar dengan kehamilan ya, atau open mind dengan persalinan dan kehamilan yang baik seperti apa untuk menuju persalinan yang nyaman dan lancar seperti apa. Itu
banyak sekali ibu-ibu yang sadar. Dan kami biasanya mengadakan kelas reguler untuk prenatal yoga atau kelas prenatal couple yoga. Jadi prenatal yoga itu tidak hanya bisa dilakukan sendiri, tetapi bisa dengan suami. Nah, pada saat melakukan prenatal couple yoga, biasanya kita selain yoga bersama suami, itu juga kita mendatangkan dokter obskin, nanti beliau akan sharing tentang proses kehamilan, persalinan, atau kita biasanya kerjasama dengan AIMI, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Jadi AIMI akan sharing tentang ibu menyusui, seperti itu. Jadi selain yoga, mereka juga akan mendapat ilmu-ilmu untuk persiapan persalinannya nanti. Nah, atau kita biasanya dengan ada kelas menggendong, seperti itu. Jadi orang tua sekarang itu, kita sebagai bidan itu orang melihat kemajuan yang sekarang itu sungguh luar biasa sekali dengan adanya media sosial ini yang memudahkan kita untuk melakukan edukasi kepada ibu hamil. Oke, sudah kelihatan ya slide-nya. Oke, bisa di slide show, Mbak Nindi. Baik, untuk menuju kehamilan yang sehat dan mempersiapkan persalinan yang nyaman, kita perlu mempersiapkan fisik dan psikis ibu hamil. Kalau dipikir ya, kalau kita pikir, Tuhan itu memberikan waktu 40 minggu atau bahkan 42 minggu itu gunanya untuk apa sih? Apakah hanya untuk menunggu waktu bersalin tiba, atau kita persiapkan waktu 40 minggu itu sebaik mungkin untuk memberdayakan diri, mengupdate ilmu, atau melakukan prenatal yoga, atau melakukan senam hamil. Nah, itu tergantung masing-masing ibu. Kenapa sih kok saat ini lagi tren prenatal yoga seperti itu? Karena kalau zaman dulu, ibu-ibu itu mobilnya bagus ya, jadi mereka sering ke pasar aja jalan kaki, kemudian mau kemana-mana jalan kaki. Nah, kalau sekarang aja mindah channel TV aja pakai remote, mindah AC pakai remote. Nah, itu jadi mobilnya ibu-ibu itu kurang sekarang ya, Bu ya? Kurang ya, betul. Jadi perlu pemberdayaan diri dari ibu hamil tersebut. Betul sekali, Mbak Nindi. Oke. Kemudian kita harus mempersiapkan, selain fisik, kita juga harus mempersiapkan psikis ibu hamil. Oke, next Mbak Nindi. Untuk persiapan tubuh atau fisik pada masa kehamilan, itu diantaranya kita harus mempersiapkan postural sehari-hari atau postur tubuh sehari-hari. Kemudian kita juga perlu olahraga dan latihan tubuh fisik seperti prenatal yoga, senam hamil, berjalan kaki, bisa hypnobirthing, makan makanan yang bergizi, kemudian latihan nafas. Nah, untuk siang hari ini nanti saya akan lebih banyak membahas tentang postural sehari-hari bagi ibu hamil, itu yang benar itu seperti apa. Kemudian prenatal yoga yang bisa dilakukan di rumah, tapi hanya mengulas sedikit tentang prenatal yoganya, jadi gerakan-gerakannya hanya sedikit, dan latihan nafas. Nah, tiga poin penting itu yang akan saya tekankan di siang hari ini. Jadi nanti kita akan mencoba untuk berlatih nafas yang baik itu seperti apa pada masa kehamilan yang nanti gunanya untuk persalinan, untuk persiapan persalinan. Baik, next. Kemudian selain persiapan fisik tadi, kita juga perlu mempersiapkan psikis ya. Jadi psikis tidak boleh dilewatkan, diantaranya
tentu dengan beribadah dan berdoa, dan juga meditasi pada masa kehamilan. Nah, nanti saya akan mengulas sedikit juga tentang meditasi pada masa kehamilan. Oke, nanti kalau ada yang ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Ya, baik Bu, siap. Oke, next. Oke, prenatal yoga. Ya, di akhir-akhir ini atau di era sekarang ini, prenatal yoga sedang booming ya, sedang booming, dan rata-rata di berbagai daerah itu sudah banyak fasilitator-fasilitator yang tersebar di berbagai daerah untuk prenatal yoga. Entah itu mereka home visit ke rumah ibu hamil, atau mengadakan kelas online, atau mengadakan kelas reguler di kliniknya masing-masing. Nah, itu suatu kemajuan yang sangat bagus, karena dengan adanya prenatal yoga juga akan meningkatkan cakupan untuk persalinan normal. Untuk prenatal yoga itu ada beberapa poin penting yang ada di dalamnya, di antaranya ada pernapasan. Nah, ini pernapasan ini poin pokok sekali untuk persiapan persalinan. Nanti kita akan belajar bersama salah satu pernapasan di prenatal yoga yang disebut dengan belly breathing. Karena ada beberapa pernapasan, banyak pernapasan di prenatal yoga, ada belly breathing, ujjayi breathing, warm breathing. Nah, nanti tapi yang paling jos, paling manjur tuh ya, rata-rata dari ibu-ibu hamil itu banyak yang memakai Belly breathing. Memakai belly breathing ini untuk persalinan. Yang kedua adalah gerakan. Gerakan nanti ada asanas yang dilakukan pada prenatal yoga atau dan juga postur tubuh sehari-hari pada masa kehamilan. Yang terakhir yaitu relaksasi. Jadi setelah melakukan gerakan, nanti ibu akan melakukan relaksasi. Oke, next. Oke, apa sih manfaat prenatal yoga itu? Prenatal yoga banyak sekali manfaatnya. Oke, maaf ada gangguan sedikit. Oke, untuk prenatal yoga itu banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan, bisa di searching ya, banyak sekali. Di antaranya membantu tubuh untuk tetap sehat, kuat, dan aktif. Kemudian meningkatkan keseimbangan tubuh dan mengurangi sakit pinggang, karena dengan postural sehari-hari yang baik dan benar itu bisa mengurangi keluhan-keluhan selama kehamilan seperti nyeri pinggang, kemudian udem, kemudian mual muntah, itu bisa dikurangi dengan pernafasan di prenatal yoga. Kemudian prenatal yoga bisa membuat ibu menjadi rileks atau menenangkan pikiran, karena selain ada centering, nanti juga ada relaksasi, karena di relaksasi itu nanti ibu akan mendengarkan musik untuk musik yang menenangkan, kemudian ibu berbaring sambil tidur, seperti itu. Kemudian meningkatkan bonding antara ibu dan bayi. Kenapa bisa meningkatkan bonding? Karena biasanya kita akan melakukan afirmasi kepada ibu agar ibu di rumah bisa mengajak ngomong bayinya, kemudian mengelus-ngelus, nah seperti itu. Kemudian prenatal yoga juga bisa melatih otot panggul untuk persiapan persalinan. Ini hanya 5 manfaat di antara berbagai banyak manfaat prenatal yoga yang bisa didapatkan oleh ibu hamil. Oke, next, Mbak Nindi.
Kemudian indikasi dan kontraindikasi untuk prenatal yoga. Biasanya ibu-ibu akan DM di IG atau bertanya via WA, Mbak, untuk prenatal yoga bisa dilakukan mulai umur kehamilan berapa minggu, seperti itu. Karena biasanya ibu yang sudah ingin sekali melakukan prenatal yoga, dia baru umur 14 minggu, 15 minggu, itu sudah pengen segera ikut kelas kita gitu. Tapi prenatal yoga sebaiknya dilakukan minimal umur kehamilan 20 minggu. Dengan asumsi pada umur kehamilan 20 minggu, itu plasenta sudah melekat kuat. Jadi aman untuk melakukan gerakan-gerakan dalam yoga. Kemudian tentunya sudah direkomendasikan oleh dokter atau bidan atau tenaga kesehatan. Karena biasanya kita tidak full memeriksa ibu itu ANC itu berkelanjutan pada ibu hamil itu, tapi bidan atau dokternya yang merekomendasikan ke kita. Jadi dengan adanya surat rekomendasi dari dokter atau bidan, ibu sudah boleh melakukan prenatal yoga. Dan tentunya ibu dalam keadaan sehat. Itu untuk indikasi prenatal yoga. Kemudian hal-hal lain yang perlu diperhatikan yaitu ibu sebaiknya sudah untuk makan ya, makan makanan ringan 30 menit sebelum melakukan prenatal yoga, atau kalau makanan berat minimal 1 jam sebelum melakukan yoga. Jadi diusahakan sebelum melakukan yoga ibu sudah sarapan atau sudah terisi perutnya. Untuk kontraindikasinya itu ibu yang mempunyai tekanan darah tinggi atau hipertensi, biasanya lebih dari 140 atau lebih dari 150. Jadi sebelum melakukan yoga perlu kita cek tensinya terlebih dahulu. Kemudian kita tanya, ibu ada riwayat abortus enggak? Atau selama kehamilan ini ibu ada flek-flek enggak? Kalau ibu mengatakan ada abortus atau ada flek, kita pending dulu untuk yoganya, kita suruh perbaiki kondisi dulu, kemudian konsul ke dokter atau bidan yang menangani. Kemudian kita tanya ibu ada hasil USG-nya menunjukkan ada plasenta previa atau enggak. Karena kontraindikasi yang paling digarisbawahi itu selain hipertensi adalah plasenta previa. Plasenta previa bisa kalau ibunya menginginkan untuk yoga bisa, tapi menggunakan kursi atau chair yoga. Seperti itu. Next. Ya, untuk persiapan alat yoga itu biasa menggunakan matras, kemudian balok. Balok bisa balok yang busa atau tapi yang lebih bagus menggunakan balok kayu, kemudian strap dan handuk. Handuk digunakan untuk melapisi lutut ibu. Jadi walaupun memakai matras tetap dilapisi dengan handuk karena untuk mengurangi tekanan pada lutut. Oke, next. Ya, oke. Ini kita tiba ke belly breathing ya. Oke. Banyak sekali pernafasan dalam prenatal yoga. Tapi yang paling menjadi andalan kita itu adalah belly breathing ini. Belly breathing itu bisa disebut dengan nafas perut. Ya. Pada pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, biasanya ibu merasa kesulitan melakukan belly breathing ini. Karena belly breathing ini perlu dilatih. Kita biasa menggunakan nafas perut ini pada waktu bayi. Dan seiring berkembangnya usia, kita menggunakan nafas dada. Jadi ini perlu dilatih untuk belly breathing.
belly breathing itu nafas alami. Sebenarnya belly breathing itu nafas alami kita sih pada waktu kita relax. Tapi kalau menghadapi persalinan, kita nggak belajar nafas, otomatis kita nggak bisa relax untuk mengedan atau menahan kontraksi, merasakan kontraksi. Nah, itu kita tidak bisa relax. Beberapa orang bingung saat diminta untuk melakukan nafas perut ini atau belly breathing ini. Biasanya butuh sampai 3 atau 4 kali pertemuan baru ibu benar-benar bisa melakukan belly breathing ini. Oke, next. Ya, kita coba sama-sama ya untuk belly breathing ini. Coba, Mbak Nindi juga coba ya. Baik Bu, siap. Monggo kepada seluruh panitia bisa dipraktekkan ya. Seluruh peserta juga boleh. Ya, seluruh peserta dan panitia. Oke, ya ini karena belly breathing ini sangat ampuh untuk mengatasi kecemasan. Kadang pasien bisa bilang untuk suntik TT dia takut jarum, tapi setelah menerapkan belly breathing ternyata dia nggak ngerasa sakit. Nah, kayak gitu. Jadi ini boleh ini biasanya juga saya terapkan kalau saat lagi cemas atau banyak deadline gitu. Coba belly breathing. Untuk menenangkan seperti itu ya, Bu ya? Ya, itu juga bisa selain untuk ibu hamil. Karena ini hampir seperti dengan deep breathing. Slow deep breathing, jadi pernafasan dalam. Oke. Untuk ibu hamil itu bisa berbaring telentang untuk ibu hamil yang trimester 1 atau 2, tapi biasanya kita melakukannya dengan duduk. Untuk ibu hamil trimester 3 bisa maksimal 15 menit ya. Caranya untuk berlatih nafas itu dalam yoga, tarik nafas inhale itu dari hidung dan exhale keluarnya juga dari hidung. Ya. Jadi tidak keluar dari mulut ya, Bu ya, berarti? Oke. Tidak keluar dari mulut. Ya. Oke, Mbak Nindi, ini sudah kelihatan belum ya? Karena ini ada yang chat, kameranya nampak belakang. Sudah, Bu, sudah kelihatan. Sudah ya? Oke. Sudah. Ya, cara melatih belly breathing, sekarang inhale dari hidung, paling 3 hitungan. Oke. Kemudian nanti exhale dari hidung, paling tidak 5 hitungan. Jadi 1, 2, 3 itu inhale. Kemudian exhale 1, 2, 3, 4, 5. Itu exhale. Pada saat inhale atau menarik hidung, kita kembangkan perut. Jadi perutnya mengembang. Kemudian pada saat exhale, kita menghembuskan nafas dari hidung, perut kita mengempis. Oke, bisa dicoba ya. Baik, Bu, bisa. Dirasakan dulu. Oke, kita mulai ya. Ya. Inhale. Mulai dari inhale ya, Bu ya. Oke, mulai dari inhale ya. Inhale, tarik nafas dari hidung, kembangkan perutnya. 1, 2, 3. Perutnya sampai mengembang. Kemudian langsung exhale, hembuskan, kempiskan perutnya. Oke, ulangi lagi. Inhale, 1, 2, 3, sambil dikembangkan perutnya semengembang mungkin. Kemudian exhale, kempiskan, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Pada saat yang perlu menjadi catatan, pada saat inhale itu tidak boleh ditahan. Jadi inhale, kemudian ditahan dulu, baru exhale. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya kumbhaka. Jadi langsung inhale, kemudian langsung exhale. Seperti dalam satu waktu ya, Bu ya? Iya, betul. Dalam satu waktu. Untuk ibu hamil tidak boleh ditahan. Itu untuk belly breathing. Bisa dilakukan di rumah dan harus dilatih setiap hari. Karena untuk mengembangkan perut, untuk ibu hamil itu susah sekali. Ya.
Next. Oke, next ya. Alangkah baiknya pada saat melakukan belly breathing itu memejamkan mata, kemudian pastikan otot perutnya mengembang dan mengempis. Jadi yang mengembang dan mengempis itu otot perut, bukan dada. Dadanya naik turun. Nah, itu bukan, tapi hanya perutnya yang mengembang. Jadi kalau kedua tangan ini disatukan di perut, itu pas perut kita mengembang, itu tangan kita itu bisa bergeser sendiri ke kanan dan ke kiri. Nah, itu sudah bisa dikategorikan otot perutnya sempurna mengembang. Seperti itu. Itu untuk belly breathing. Nanti ada ujjayi breathing, warm breathing, tapi yang paling dasar adalah belly breathing. Oke, next Mbak Nindi, mungkin nanti untuk pertanyaan-pertanyaan bisa kami jawab setelah pemaparan materi. Baik, Bu, siap. Oke. Ya, ini ya, jadi ambil nafas dari, oh iya Mbak Nindi, kalau pada saat persalinan itu bidan biasanya memarahi pasien ya, ayo Bu, nafas yang benar Bu, nafas yang benar, ngeten yang benar. Nah, tapi pasien itu dikasih tahu nggak nafas yang benar itu seperti apa? Tidak kan? Tidak, Bu. Ya, jadi itulah pentingnya untuk memberdayakan diri selama kehamilan, mencari-cari info, ikut kelas ibu hamil, ikut kelas PKY, seperti itu. Ya, biasanya bidan-bidan itu hanya ngasih tahu, ayo Bu, ya tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Betul nggak? Iya, tapi tidak diberikan contoh seperti itu, Bu. Ya. Kalau kita olahraga seperti biasa, lari, tarik nafas dari hidung, kemudian keluar lewat mulut. Nah, itu yang dirasakan apa? Yang biasanya Mbak Nindi rasakan? Capek kan? Ngos-ngosan gitu, Bu. Haus, ya kan? Capek, haus. Nah, makanya untuk inhale dan exhale itu dari hidung, bukan dari mulut. Tuh, itu untuk pernafasan atau belly breathing. Oke, next. Baik, Bu Desta, izin mengingatkan waktunya masih 10 menit nggih, Bu? Oh ya, oke. Semoga cukup. Iya, Bu. Oke, lanjut ya. Ini kita ke postur tubuh sehari-hari pada kehamilan. Biasanya ibu itu mengeluh nyeri pinggang, kemudian susah tidur, kemudian bengkak atau udem. Nah, pada saat dia rajin ikut yoga, setiap minggu ikut yoga, kemudian di rumah pun dia yoga, tapi kenapa kok keluhannya tidak berkurang? Nah, biasanya itu karena dia tidak menerapkan postural dalam sehari-hari yang baik dan benar. Jadi walaupun sudah ikut yoga, sudah ikut senam hamil, jalan kaki, tapi kalau dalam sehari-hari postural untuk tubuhnya tidak diperhatikan juga tidak akan mengurangi keluhan yang ibu rasakan. Karena postural yang baik itu akan membantu tubuh secara fisik ini bekerja sesuai fungsinya dengan baik dan juga untuk mempersiapkan persalinan. Oke, next. Ini beberapa postural atau postural sehari-hari yang bisa kita edukasi kepada pasien. Jadi posisi duduk untuk yang pertama yaitu posisi duduk ibu hamil. Oke, di slide ada ya. Ya. Ini posisi duduk ibu hamil. Ini jadi posisinya duduk tegak ya Bu ya berarti. Ya, tegak, pandangan ke depan. Kemudian kakinya tidak menggantung ya atau jinjit gitu ya, tapi menapak. Ya. Oke, posisi duduknya adalah di tulang duduk. Jadi bukan di tulang ekor. Ya. Oke. Posisi duduk di tulang duduk, bukan di tulang ekor. Kemudian tulang punggungnya dipanjangkan. Nah, biasanya ibu hamil mengeluh nyeri pada
dada. Caranya gimana agar nyeri dada bisa atau postural tubuh saat duduk atau berdiri bisa bagus, yaitu bahu kita itu bisa diputar ke belakang sedikit. Contohnya seperti ini ya, diputar ke belakang seperti ini. Oke, coba sekarang kita peragakan coba, karena kan biasanya kita kalau bekerja itu sering membungkuk itu ya. Yeah. Coba posisi duduknya di tulang duduk, bukan di tulang ekor. Caranya gimana untuk posisi duduk di tulang duduk itu? Kedua tangan itu kita taruh di bawah atau di pantat kita. Kedua tangan taruh di kedua pantat kita. Kemudian kita duduki tangan, oke. Kemudian kita lepas. Nah, panjangkan tulang punggungnya, jadi tidak membungkuk. Dipanjangkan tulang punggungnya. Kemudian bahunya diputar ke belakang. Jadi bukan hanya diputar seperti ini, dikebelakangkan seperti ini, tapi diputar ke belakang. Oke, gimana rasanya? Lebih rileks. Lebih rileks ya. Ya. Oke, jadi kita aware pada diri kita. Jadi kalau naik motor atau lagi di hadapan laptop itu oh saya kok membungkuk ya, bisa langsung bahunya diputar ke belakang. Oke, itu untuk posisi duduk ibu hamil. Next. Ini juga posisi duduk ya. Ini kalau yang tanda silang ini ibu yang salah ya, Bu? Duduknya di tulang ekor. Ya, ini duduknya di tulang ekor, bukan di tulang duduk. Oke, next. Selanjutnya adalah posisi tidur. Ya, untuk posisi tidur itu ibu bisa untuk tidur miring ke kiri atau miring ke kanan. Karena biasanya ibu bidan itu edukasinya miring kiri terus ya. Iya, miring betul kiri terus sekali, tuh pokoknya. Jadi ada pasien yang selama 9 bulan kehamilan itu miringnya tidurnya miring ke kiri terus. Hasilnya apa? Rahimnya tidak seimbang, tidak di center atau tidak di tengah. Jadi tetap miring ke kiri, miring ke kanan, seperti itu. Tidak apa-apa miring ke kanan, tapi tidak terlalu lama. Yang penting tidak miring ke kiri terus, karena dia takut, kata Bu Bidan, harus miring kiri tidurnya. Jadi selama 9 bulan dia miring kiri terus. Ya, itu. Oke, kemudian next. Ya, ini posisi berdiri ya, posisi berdiri ibu hamil. Ini kakinya paralel, kaki paralel. Jadi kaki paralel itu kakinya sejajar, kakinya tidak ke kiri atau ke kanan, tapi sejajar. Kemudian tulang punggungnya lurus. Kemudian pandangannya ke depan dan bahunya diputar ke belakang tadi. Jadi biar rileks. Tadi seperti yang dibilang oleh Mbak Brian, jadi di mana langit dipijak, di situ bumi ditekan. Itu, ini posisi berdiri. Karena kalau biasanya kita mengantri di ATM atau mengantri di kasir, itu banyak ibu hamil yang kakinya miring sebelah itu ya, enak banget ya. Kalau miring sebelah, itu postural yang salah dalam sehari-hari untuk ibu hamil. Oke, next Mbak Nindi. Ya, ini contoh sederhana saja untuk gerakan prenatal yoga ya. Waktu saya kurang berapa Mbak Nindi? Kurang 4 menit, Bu. Oh ya, oke. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Untuk ini nanti pertama kita lakukan centering untuk pemusatan perhatian karena ibu hamil baru datang, kemudian kita lakukan centering dulu. Kemudian ada pose standing, ada warrior. Ini untuk menguatkan otot kaki, menguatkan otot paha. Next, Mbak. Ya, ini warrior ya, warrior. Kemudian next. Ada tripod, ini untuk menjaga keseimbangan. Oke, kemudian next. Ada koket, ini yang paling mujarab untuk nyeri pinggang. Kemudian mengoptimalkan posisi janin, ini pakai koket. Ini hanya beberapa gerakan dari begitu banyak gerakan dari prenatal yoga. Kemudian next, ada balancing,
Ya, ini balancing pose ya. Oke, next. Nah, ya, ini ada malasana atau squat pose. Ini untuk memasukkan janin ke panggul, menguatkan menguatkan otot. Ya, dengan posisi seperti ini bisa juga dilakukan senam Kegel. Ya. Oke, next. Oke, ya ini butterfly pose. Ini untuk relaksasi ya, posisi duduk. Ini untuk menguatkan otot paha bagian dalam. Oke, next. Ya, selanjutnya yang terakhir biasanya kita lakukan relaksasi. Ya, relaksasi. Oke, next Mbak untuk meditasi. Oke, meditasi. Meditasi itu ibu selain melakukan prenatal yoga bisa melakukan meditasi. Meditasi itu sangat ampuh untuk menenangkan pikiran. Bisa dilakukan waktu malam hari, kondisi remang atau temaram lampunya, kemudian mendengarkan musik-musik relaksasi, bisa sambil bersila, duduk bersila di matras atau sambil tidur juga bisa, tapi lebih baik duduk bersila di matras, di kasur juga boleh. Oke, next. Cara meditasi pada ibu hamil itu ada 3 ya, ibu bisa olah nafas, kemudian selain olah nafas, ibu juga bisa peregangan otot dan juga bisa visualisasi objek. Jadi membayangkan hal-hal yang indah. Seandainya nanti saya membayangkan wajah bayi saya seperti apa, kemudian proses persalinan saya seperti apa. Jadi membayangkan yang indah-indah. Nah, itu namanya visualisasi objek sambil mendengarkan musik klasik, musik relaksasi seperti itu. Oke, next. Ya, ini untuk beberapa kegiatan ya, untuk kelas reguler yang biasa kami lakukan dan juga kita juga melakukan kelas prenatal couple yoga. Biasanya setiap 1 bulan sekali, tapi karena ada pandemi ini jadi belum pernah melakukan. Ini antusias sekali untuk ayah-ayah yang hebat. Biasanya mereka sangat antusias sekali dan mengikuti kelas sampai selesai. Oke, next. Oke, ini terakhir, ubah posturmu dalam keseharian, maka akan merubah proses kelahiranmu nanti. Oke, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Deska Artika yang sudah memaparkan materi mengenai prenatal yoga dan meditasi. Baik, kepada Ibu Deska dan Kak Brian Zahar, ini kita memasuki untuk sesi diskusi tanya-jawab ya, Bu? Ya. Oke, baik. Kita mulai untuk pertanyaan yang pertama. Ketika mengenai materi perubahan sehat tetap cantik tadi yang disampaikan oleh Kak Brian Zahar, ada pertanyaan Kak dari Ibu Sena tadi. Pertanyaannya adalah, apakah ibu hamil yang muncul jerawat pada wajah dan bagian tubuh lain adalah pertanda ibu hamil itu stres, dan bagaimana cara menanganinya? Baik, kepada Kak Brian Zahar, waktu dan tempat saya persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, siap. Ibu Sena dari Bandung ya? Oke, Bu. Jadi, seperti tadi yang sudah kita diskusikan di awal, jerawat ini banyak sebabnya. Jadi, belum tentu sebab utamanya itu adalah stres. Tapi stres ini adalah jadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan jerawat itu. Jadi, yang pertama Ibu Sena harus lakukan sekarang itu adalah mencoba mengidentifikasi dulu nih ketika jerawat itu muncul, itu kira-kira ketika Ibu Sena tuh habis ngapain sih? Misal yang pertama, ketika memang Ibu Sena ini habis banyak mengkonsumsi makanan yang berminyak, atau kemudian makan makanan yang pedas, ini juga bisa salah satu penyebab jerawat loh. Terus kemudian
kita evaluasi dulu minumnya kurang nggak sih sebelum tadi ya ke stres. Jadi kita tempatkan stres nanti di belakang gitu. Kita evaluasi dulu dari makanannya. Kemudian kalau dari makanan kayaknya saya nggak konsumsinya standar-standar aja kok Mbak gitu. Makanannya aman. Coba faktor yang selanjutnya, apakah sudah Ibu Sena ini konsumsi air putihnya sudah cukup? Karena jerawat ini bisa disebabkan karena dehidrasi tadi, karena kulit kering dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah malas bersihin kulit. Nah, ini nih yang sering. Kita habis make up atau mungkin habis keluar, cuman jalan-jalan. Kalau ibu hamil kan sering tuh power walk ya, jalan-jalan sore atau mungkin kemana, pergi keluar, beli sayur. Nah, itu biasanya kena kotoran, apakah sudah rajin membersihkan atau belum. Nah, itu perlu dievaluasi dari situ. Terus yang kadang nggak sadar adalah spray-nya. Spray tempat kita tidur itu juga salah satu faktor yang menyebabkan jerawat loh. Gitu. Kalau kotor, nah itu harus sering-sering diganti. Baru setelah itu semua beres, kayaknya dari situ nggak ada kok, saya nggak bermasalah dengan itu. Baru kita masuk ke tadi, stres. Memang bisa disebabkan karena stres. Stresnya dicari lagi. Stresnya kira-kira kenapa sih? Kalau orang stres kan kira-kira kenapa tuh, Nin? Begadang pasti kan. Efeknya kalau stres kan nggak bisa tidur. Nah, kepikiran. Ya, banyak pikiran juga bisa. Nah, sebenarnya di situ penyebabnya. Ketika kita stres, terus kemudian begadang, jadi jangan langsung berpikiran kayak, oh berarti gimana ya cara menghilangkan stresnya. Hilangkan faktor-faktor yang menyebabkan stres itu dulu. Kayak tadi begadangnya dikurangin dulu. Tidur itu minimal jam 10, itu supaya kulit kita bagus ininya, istilahnya perubahan dan lain-lain. Regenerasi kulitnya bagus tuh, tidur maksimal jam 10 malam. Terus kemudian selain tadi, evaluasi stres tadi, juga harus disadari bahwa jerawat ini memang hormonal gitu. Kalau semua faktor yang di awal tadi sudah kita tepis bahwa, oh nggak gara-gara itu kok, ya udah berarti yang terakhir yang harus Ibu Sena lakukan adalah accepting, menerima. Karena mungkin jerawatnya itu adalah akibat salah satu dari hormonal tadi. Gitu. Kalau hormonal berarti kan kita terapinya terapi hormonal. Gitu. Tapi kan kalau ibu hamil ya disarankan untuk ya sudah istilahnya mengatasi dengan faktor-faktor yang lain aja gitu, accepting aja kalau memang salahnya adalah karena hormonal tadi. Itu sih, jadi dievaluasi dulu Bu. Terus tadi juga di sini Bu Sena, aku tadi sempat ngopi pertanyaannya, jadi ada bagian tubuh yang lain nih yang mungkin berjerawat, kayak mungkin jerawat di punggung ya Nina yang sering. Iya. Jerawat di punggung, atau di bagian yang lain. Nah itu coba dievaluasi. Bisa saja terjadi karena punggungnya itu kering. Nah ini bisa terjadi tuh sama ibu hamil, punggungnya kering. Nah itu coba dilembabkan dengan moisturizer tadi. Terus kemudian mandinya jangan pakai air yang terlalu anget banget atau terlalu dingin banget. Jadi yang anget-anget kuku aja. Kalau masih belum hilang, coba dievaluasi. Mungkin sabunnya yang harus diganti. Nggak cocok karena tadi ada perubahan kulit ketika hamil dan nggak hamil gitu. Pakai mungkin sabun yang lebih natural atau mungkin pakai sabun baby yang istilahnya untuk kulit sensitif gitu. Coba dievaluasi dulu ya, Bu Sena tadi dari Bandung. Itu sih untuk pertanyaan dari Bu Sena, Nin. Baik, kepada Ibu Sena, apakah sudah bisa terjawab pertanyaannya atau ada feedback lagi? Sepertinya sudah ya, Kak ya? Oke, sip. Oke. Nanti kalau terima kasih bisa chat aja. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Brian yang sudah bersedia untuk menjawab pertanyaannya. Mungkin nanti bagi untuk teman-teman semuanya yang ingin bertanya mengenai tips sehat cantik untuk ibu hamil atau yang lainnya, itu bisa tanya ke Kak Brian langsung. Bisa DM lewat IG, yaitu bisa ini follow dulu IG-nya Kak Brian, yaitu @briansahar, dan bisa juga follow IG-nya Temani Ibu, @temani-ibu, seperti itu. Nanti di akhir acara akan diberitahu untuk link Instagram-nya, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Kak Brian. Kita lanjutkan untuk sesi diskusi tanya-jawab mengenai materi prenatal, yoga, dan meditasi. Baik, Ibu Deska, di sini ada pertanyaan. Yang pertama dari Kak Devi Nurhayati, yaitu pertanyaannya adalah, saat exhale sampai mendesis atau cukup dikeluarkan seperti biasanya, Bu? Seperti itu.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Monggo kepada Ibu Deska, waktu dan tempat saya persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak Nindi. Tadi Mbak Devi ya yang bertanya ya. Ya, betul. Untuk exhale, kalau mendesis itu berarti exhale-nya lewat mana, Mbak Nindi? Berarti lewat mulut, Bu. Ya, bukan lewat hidung. Berarti salah ya. Ya, salah Ya. karena exhale yang benar lewat hidung. Ya, oke. Jadi inhale exhale tetap lewat hidung, jadi tidak mendesis. Tuh. Seperti itu ya Mbak Devi, apakah ada feedback untuk jawaban atas pertanyaannya? Baik, saya kira tidak ada ya Mbak Devi. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Dari Kak Bunga Salsamiranti, Assalamualaikum, izin bertanya untuk Bu Deska. Apakah ada perbedaan antara pernafasan perut dan dada dari sisi manfaat ataupun dari waktu penggunaannya saat hamil? Oke. Atau persalinan? Baik, monggo Bu Deska dijawab pertanyaannya. Oke. Banyak sekali perbedaannya penggunaan nafas perut dan dada. Jadi kalau apalagi untuk mengejan ya, menggunakan nafas perut itu lebih efisien dan biasanya pasien kami itu mengejan beberapa kali gitu menggunakan belly breathing itu dia pembukaannya cepat dan untuk menahan kontraksi jadi baru buka 4 itu dia udah pengen ngedan terus itu mereka menahannya pakai belly breathing dan ujjayi breathing. Nah, itu perpaduan yang ampuh untuk menahan rasa ingin ngejan pada waktu pembukaan masih 4-5 gitu. Jadi saran kami untuk pernafasan dada itu digunakan untuk sehari-hari, tetapi untuk pernafasan perut itu sebagai bekal untuk persalinan nanti, untuk mengejan dan untuk menahan kontraksi untuk menunggu pembukaan 10 seperti itu. Kalau sehari-hari tetap pakai nafas dada, bukan nafas perut kalau untuk pernafasan sehari-hari. Oke, itu Mbak Nindi. Baik, jadi pada intinya untuk pernafasan dada itu lebih bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari ya Bu ya? Ya. Sedangkan untuk pernafasan perut bisa digunakan ketika ingin melakukan persalinan untuk membuka kontraksi dan lain sebagainya. Seperti itu ya Bu Deska? Seperti itu ya, betul. Siap, terima kasih Bu Deska sudah menjawab pertanyaannya. Baik, Bu Deska ini ada pertanyaan lagi dari Kak Siti Nur Azizah. Untuk trimester 1 sampai 3, baiknya prenatal yoga dilakukan berapa kali ya Bu? Dan untuk couple biasanya di trimester berapa ya? Terima kasih. Monggo Bu Deska, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Oke Mbak Siti, untuk prenatal yoga tadi minimal usia kehamilan 20 minggu ya, dengan asumsi plasenta sudah melekat kuat, jadi aman untuk melakukan gerakan-gerakan. Baiknya berapa kali? Baiknya setiap hari untuk melakukan prenatal yoga. Kalau di rumah itu setiap hari, jadi setelah bangun tidur atau sore hari gitu. Jadi jangan dilakukan pada waktu siang hari, tapi pagi dan sore hari. Baiknya setiap hari dilakukan. Tapi kalau ingin mengikuti kelas-kelas di klinik-klinik atau di sanggar-sanggar prenatal yoga itu boleh seselonya. Jadi atau misal seminggu sekali, 2 minggu sekali itu boleh, tapi di rumah harus tetap melakukan sendiri. Entah itu cuma koket atau hanya balancing pose atau cuma warrior. Nah, itu tetap dilakukan setiap hari di rumah. Kemudian untuk couple biasanya di TM berapa ya? Untuk couple itu tidak ada batasan untuk TM minim TM berapa. Yang penting minimal usia kehamilan 20 minggu. Boleh melakukan yoga single atau couple. Ya. Baik, terima kasih kepada Bu Deska sudah menjawab pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi, Bu, dari Kak Baiti Janati. Pertanyaannya adalah, kalau kita riwayat sesar 2 kali, ingin yoga hamil, boleh Bu melakukan prenatal yoga, dan apakah dengan yoga adalah targetnya bisa
memperlancar persalinan normal? Apa penyebab kalau habis yoga sakit badan? Pernah coba panggil instruktur ke rumah, badannya sakit semua. Itu kenapa ya, Bu? Lanjut atau dihentikan saja? Oke. Ini nggak ada di chat ya, Mbak? Banyak, maksudnya panjang sekali mau jawab. Ya, ini privat, Bu. Sebentar saya kirimkan, nggih. Ya. Apa tadi yang pertama, Mbak? Sudah SC 2 kali ya? Iya, memiliki riwayat sesar 2 kali, Bu. Apakah bisa melakukan yoga? Oke. Udah terkirim. Boleh, riwayat sesar 2 kali ingin yoga hamil, boleh, Bu. Boleh. Biasanya mau VBAC ya, vaginal birth after sesar. Nah, itu ikhtiarnya biasanya dengan yoga hamil. Tapi kalau mau VBAC juga kita lihat dulu ke dokternya itu ketebalan rahimnya seperti apa. Tapi biasanya ibu-ibu ikhtiarnya untuk VBAC setelah sesar itu dia mengikuti yoga hamil. Boleh, nggak apa-apa. Dan apakah dengan yoga adalah targetnya bisa dapat memperlancar persalinan normal? Ya, targetnya seperti itu. Tapi kalau kita bicara seperti itu, intinya kita hanya berusaha ya. Untuk hasil akhirnya nanti tetap atas kehendak kehendak Tuhan gitu. Jadi yang penting kita berusaha dulu. Nanti untuk persalinannya apa, ya itu kita pikirkan nanti. Gitu. Apa penyebab kalau habis yoga sakit badan? Ini mungkin ya memang kalau baru pertama kali yoga memang badannya sakit semua. Nanti bangun tidur itu biasanya pegel-pegel semua. Ya. Tapi kalau nanti tetap lanjut. Kalau nanti dihentikan itu mau yoga lagi, pegel lagi. Gitu. Jadi tetap lanjut. Nanti kalau udah lanjut udah enak badannya. Itu Mbak Nindi. Baik, untuk Bu Baiti Janati, apakah ada feedback dari jawaban pertanyaannya? Sudah cukup jelas. Terima kasih ya, Ibu. Terima kasih kembali, Kak. Terima kasih kepada Bu Deska. Baik, kita lanjutkan ke sesi tanya-jawab berikutnya. Ada pertanyaan untuk Mbak Brian. Iya, baik, pertanyaannya adalah dari Kak Raihana. Kak mau bertanya, terkait stretch mark, kebanyakan informasi yang ada itu tentang gimana cara memudarkan atau mengatasi stretch mark tersebut, yang tentunya sangat mengganggu kenyamanan sendiri, dan bahkan menjadi nggak pede. Nah, yang ingin Mbak Raihana tanyain itu, ada nggak sih hal yang bisa dilakukan untuk mencegah timbulnya stretch mark tersebut pada saat kehamilan, jadi lebih ke tindakan preventif yang bisa kita lakukan, karena ada beberapa ibu hamil yang kulit perutnya itu mereka bersih dan mengalami itu ngalamin stretch mark-nya itu konsentrasinya dari asupan atau dari perawatan kulit selama kehamilan seperti itu. Oke, sip. Pertanyaannya keren banget. Ini masuk ke public health berarti ya, upaya promotif preventif. Aku sangat senang banget tadi. Pas awal, baik lagi memang tadi informasi yang sering kita temui di Google ketika kita nyari tentang stretch mark, pasti tadi, seperti yang dikatakan Kak Nur tadi, bahwa informasinya gimana cara menangani setelah itu terjadi, tapi gimana sih cara mencegahnya. Nah, kalau dibilang supaya nggak terjadi, itu menurutku nggak bisa ya. Maksudnya aku nggak menjamin bahwa ibu itu nggak akan mengalami stretch mark. Karena balik lagi kan, melar gitu kondisinya. Kenapa sih terjadi stretch mark? Itu awalnya karena ya tadi, karena kulit kita pelebaran itu terjadi di perut dan mengakibatkan ya memang terjadi hal-hal yang seperti itu, perubahan-perubahan seperti itu. Tapi untuk menguranginya itu bisa banget, pertanyaan yang bagus. Kalau nggak terjadi itu nggak mungkin ya, tapi untuk mengurangi keparahan itu bisa banget. Salah satunya dengan konsumsi kolagen. Kolagen ini nggak tentu dalam bentuk vitamin, bisa teman-teman dapatkan dari makanan-makanan yang mengandung kolagen, seperti minyak ikan dan lain-lain. Kemudian teman-teman juga bisa mulai konsumsi dari sekarang, rajin-rajin mengkonsumsi vitamin C dan vitamin E. Ini juga baik untuk mengurangi stretch mark tadi. Terus juga jangan lupa, ini PR banget untuk teman-teman yang mau persiapan hamil dan yang hamil, adalah minum air putih yang cukup, dehidrasi ini. Ya, kita menghindari dehidrasi. Karena tadi,
kita menghindari kulit yang kering tadi, karena kulit yang kering tadi efeknya selain ke stretch mark juga jerawat tadi. Itu sih. Jadi kita lebih ke menjaga kulit kita ini nampak, istilahnya nantinya tuh mengurangi kondisi stretch mark. Terus benar, kerutan-kerutan. Terus gini, apabila itu terjadi kayak tadi aku sempat baca pertanyaan yang di atas, Nin, mungkin nanti Nindi nggak usah scroll ke atas lagi. Tadi ada satu pertanyaan dari Bu Baiti kayaknya yang bertanya, stretch mark saya nggak hilang setelah 4 tahun, nih gimana caranya? Nah, kalau Bu Baiti masih merasa nggak pede dengan adanya stretch mark itu, kalau saran saya, coba kamuflase dengan kosmetik-kosmetik yang ada sekarang. Kalau semisal memang bagian itu mau ditampakkan, mungkin nggak ditampakkan umum, atau mungkin saat berhubungan seksual dengan suami dan lain-lain mau tampak cantik, mau ditutup seperti apa, itu bisa kita kamuflase dengan kosmetik ya, Nin ya, yang banyak kita tahu sekarang, konselor dan lain-lain yang bisa menyamarkan itu gitu. Jadi tadi kita cari solusinya gitu. Itu aja sih. Oke. Bisa juga di ini ya Kak ya, dikasih moisturizer tadi ya, karena di penjelasan Kakak tadi ada. Dilembabkan, prinsipnya ya, itu. Pelembab, supaya nggak kering. Betul, sebenarnya prinsipnya itu. Menyebabkan tambah parah. Oke. Terima kasih Mbak Brian sudah menjawab pertanyaannya. Iya, sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi Mbak untuk Mbak Brian. Izin bertanya Mbak, dari Mbak Santi Pratiwi. Apakah stretch mark yang sering digaruk akan semakin parah? Oke, itu pertanyaan yang bagus juga. Apakah semakin parah ketika digaruk? Oke, berarti kalau pertanyaannya ketika digaruk, berarti fokusnya ke bekas garukan. Kira-kira gimana nih? Nggak usah stretch mark aja deh. Kalau kita luka, kegigit nyamuk, ketika itu digaruk, pasti bekasnya gimana tuh, Nin? Ada meninggalkan bekas, Kak, pastinya. Meninggalkan bekas. Ya. Pasti akan jadi PR yang lebih lagi. Iya, betul sekali. Nah, begitupun dengan stretch mark tadi, Bu. Jadi ketika digaruk, itu akan tambah PR baru lagi. Tapi kalau pertanyaannya, apakah itu menyebabkan stretch mark tambah banyak? Belum tentu. Karena tadi, stretch mark itu tadi tergantung ke seberapa tahan, istilahnya, kulit perut kita itu untuk menghadapi perubahan-perubahan melarnya tadi, gitu. Gitu. Jadi itu tadi, sebenarnya nggak ngaruh akan tambah banyak atau nggak stretch mark-nya, tapi akan nambah PR ibunya sendiri untuk istilahnya mengurangi, menghilangkan bekas-bekas sekarang itu, gatal-gatal itu gitu. Ini juga banyak sih problem teman-temanku terdekat, terutama banyak banget yang mengalami ini. Jadi digaruk stretch mark-nya. Nanti nyesalnya di akhir biasanya. Aduh, ya, kenapa sih? Gitu dulu ngegaruk stretch mark-nya itu gitu ya, Kak ya? Betul, betul. Dan rasa gatal itu bisa dikontrol lewat pikiran loh, teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman ingat ketika gatal, ya udah afirmasi positif aja di pikiran. Gitu. Bisa dikontrol. Oke, terima kasih Mbak Brian atas jawabannya. Untuk pertanyaan Mbak Yeni Erika Sari tadi sudah dijawab ya, sekalian dijawab sama Mbak Brian tadi bahwa stretch mark terasa gatal, apa yang harus dilakukan? Itu bisa melakukan afirmasi positif. Jadi bisa menerapkan hal-hal yang positif terhadap diri sendiri. Seperti itu ya Mbak Yeni. Baik, mungkin itu saja Kak Brian atas pertanyaan-pertanyaan pada sesi tanya jawab ini. Karena waktunya juga sudah melebihi jam 3, seperti itu. Baik, sebelum saya tutup, di sini saya akan menyimpulkan sedikit materi mengenai prenatal yoga dan perubahan selama ibu hamil agar tetap sehat dan cantik, seperti itu. Yang pertama, mengenai materi Kak Brian yang sudah disampaikan tadi, terdapat banyak perubahan ketika hamil, seperti adanya stretch mark, kemudian adanya jerawat, hiperpigmentasi, kemudian adanya perubahan psikologi seperti mudah lelah, kemudian ada perubahan payudara, mual muntah atau hiperemesis gravidarum, dan lain sebagainya. Baik, untuk perubahan-perubahan itu sendiri bisa diatasi. Kalau masalah untuk yang perawatan seperti muka, jerawat, yang wajah-wajah itu bisa kita atasi dengan cara menjaga kebersihan kulit. Seperti itu, seperti yang sudah dijelaskan Kak Brian tadi, dikasih tips-tipsnya, nanti materinya akan disampaikan kepada teman-teman semuanya, seperti itu. Baik, jadi di sini untuk ibu hamil,
untuk kesimpulannya boleh melakukan facial selama kehamilan ya Bun. Karena balik lagi tergantung komposisi atau dari bahan-bahannya itu mengandung bahan kimia atau tidak, kemudian dapat dikonsumsi ibu hamil atau tidak, seperti itu. Jadi kita harus jeli dalam memilih produk-produk kosmetik ataupun produk-produk konsumsi pas treatment seperti itu. Kemudian untuk kesimpulan materi yang kedua, jadi untuk persiapan pada saat prenatal yoga serta meditasi itu ada dua, yaitu persiapan secara fisik dan persiapan secara psikologis seperti itu. Untuk persiapan fisik selama masa kehamilan itu ada nafas, kemudian ada hypnobirthing, kemudian ada exercise seperti kita melakukan prenatal yoga, olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian untuk psikis saat kehamilan itu ada dua, yaitu beribadah atau berdoa dan melakukan meditasi seperti itu. Nah, untuk manfaat-manfaat prenatal yoga tadi sudah disampaikan kepada Ibu Deska, itu dapat mengurangi kecemasan, kemudian dapat relaksasi, untuk afirmasi positif ibu hamil, itu juga banyak sekali manfaat-manfaat prenatal yoga serta meditasi selama kehamilan, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, saya perwakilan dari panitia mohon maaf sekali karena terkendala waktu juga, terbatasnya waktu, mungkin nanti bisa bertanya secara mandiri ya Kak, kepada Kak Brian maupun Bu Deska. Sekali lagi, bisa banget kalian follow IG-nya Kak Brian Sahar, yaitu @briansahar, dan @temani-ibu. Nanti apabila ingin tanya-tanya mengenai tips bagaimana ibu hamil, kemudian apa saja perubahan yang dialami ibu hamil, pokoknya mengenai seputar kehamilan, seperti itu. Bisa banget tanya ke Kak Brian Sahar ataupun langsung ke Temani Ibu. Atau mengikuti kelasnya Temani Ibu juga bisa banget teman-teman semuanya. Baik, untuk kita juga bisa follow ini ya, follow IG-nya Ibu Deska Artika juga. Nanti bakal di-share linknya di grup webinar series 2. Jadi jangan lupa banget buat kalian follow kedua narasumber kita yang hits ini ya, karena berbagai informasi tambahan itu akan disampaikan melalui Instagram tersebut atau sosial media yang sudah disampaikan tadi, seperti itu. Baik, teman-teman semuanya. Alhamdulillah rangkaian penyampaian materi pertama dan sesi kedua sudah selesai ya sampai siang hari ini. Baik, saya Nindi Oktavia selaku moderator pada webinar series 2 siang hari ini. Izin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya persilahkan kembali ke host Mbak Arfiana Sari. Monggo Mbak. Kak Arfiana, ini masih di mute. Ya, mic-nya belum di-on kan? Maaf. Ya. Maaf ya. Ya, terima kasih buat saudari Mbak Nindi. Saya ucapkan terima kasih juga buat para panitia yang terlibat di webinar series kedua ini, dan buat para narasumber, buat Mbak Brian, dan buat Bu Deska. Terima kasih banyak atas ilmunya. Jadi kita bisa tetap cantik walaupun sedang hamil dan bisa tampil pede. Dan untuk para peserta, terima kasih atas partisipasinya. Saya mewakili para panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya tutup webinar ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita nggak foto dulu. Terima kasih Bu Deska. Terima kasih Kak Brian. Iya, sama-sama. Terima kasih Kak. Dokumentasi dulu boleh? Iya, dokumentasi dulu yuk. Nah, ini sebelum menutup, kita akan dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman semuanya. Kepada seluruh panitia, silahkan bisa on cam.
bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Halo Bu Rahma ada di mana nih? NTT. Oh NTT, oke ya siap. Saya soalnya nggak asing sama chatnya mengingatkan chat ini saya dulu kontrakan saya di Kalimantan. Makanya saya langsung ke jangan-jangan tetangga saya di Kalimantan. Bukan ya NTT ya. Oke, semangat ya Bu Rahma. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berkenan hadir mengikuti acara webinar series ini hingga acara selesai. Terima kasih. Semoga berkah ilmunya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Oh ya, Nindi, aku mau nambahin satu hal lagi, boleh? Boleh banget Kak Brian. Untuk ibu-ibu yang lagi hamil yang ikut sesi ini, silahkan nge-DM saya atau nge-DM temani ibu. Nanti kita adakan free prenatal class online yoga bareng-bareng gratis satu kali ya. Terima kasih Kak Brian atas informasinya. Iya, nanti nge-DM aja di Instagram ya. Oke, nanti akan kita ingatkan di grup ya untuk seluruh peserta. Baik, ini sudah siap untuk dokumentasi ya semuanya. Sudah. Kita siap-siap dokumentasi, dihidupin semuanya ya kameranya. Oke, yuk on cam yuk, kita dokumentasikan. Dokumentasi. Oke. Saya hitung ya teman-teman semuanya. Ya. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Iya, sehat selalu ya. Terima kasih kepada Kak Brian dan Desta. Terima kasih semua. Sehat selalu ya. Enak. Masih ingin ku mendekapmu, masih ingin ku menciummu. Tak pernah ku sadari waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku. Raihlah cita-citamu. Jangan pernah engkau ragu, sayang.
doaku selalu bersama, membuat aman di hidupmu. Tak pernah kusadari waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku, raihlah cita-citamu. Jangan pernah engkau ragu, sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidup. Tumbuhlah anakku, raihlah cita-citamu. Jangan pernah engkau ragu, sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu selamanya.